Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait itu tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi semenjak pandemi ini, pemerintah itu tidak henti-hentinya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebelumnya itu dari Kemensos dan Kemnaker sudah gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, kali ini giliran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang mengambil alih peran dengan memberikan bantuan kepada kaum muda yang baru merintis usaha. Jadi, bantuan yang diberikan oleh Kemenpora ini disalurkan agar para wirausaha muda pemula atau kita singkat dengan WMP itu bisa mengembangkan usahanya di tengah pandemi dengan modal yang akan diberikan. Nah, apa saja kategori bantuan yang akan diberikan oleh Kemenpora, berapa nominal yang akan diberikan, dan apa saja syarat-syaratnya, semuanya akan kami jabarkan pada video kali ini. Untuk itu, silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Jangan ada yang di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ada 5 kategori yang akan mendapatkan bantuan permodalan dari Kemenpora ini. Nah, yang pertama itu ada kategori prawirausaha muda pemula, yaitu ini berisikan pemuda yang memiliki mental dan spirit kewirausahaan serta telah menuangkan ide usaha dalam bentuk rencana bisnis tertulis. Nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kemenpora itu maksimal sampai 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua, itu ada wirausaha muda pemula atau kita singkat dengan WMP, yaitu jenis wirausaha muda pemula yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha yang sedang berkembang. Nah, jadi nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kemenpora itu maksimal sampai 10 juta rupiah. Kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu wirausaha muda pemula yang sedang berkembang, yaitu wirausaha yang sudah memiliki dan mengelola usahanya minimal 12 bulan sampai dengan 42 bulan sejak pendirian usaha dan telah memiliki serta menggaji karyawan. Nah, ini nantinya akan mendapatkan bantuan permodalan dari Kemenpora itu maksimal sampai 15 juta rupiah. Kemudian untuk kategori yang keempat itu ada kategori sentra kewirausahaan pemuda atau biasanya disingkat juga dengan SKP. Nah, ini merupakan pusat kegiatan bisnis kelompok wirausaha muda pemula pada wilayah tertentu, di mana terdapat aktivitas kerjasama dan aktivitas saling terkait dalam penggunaan sumber daya dan atau proses produksi barang dan jasa. Nah, itu nantinya akan mendapatkan bantuan permodalan dari Kemenpora itu maksimal mencapai 35 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada kategori sosiopreneur. Nah, ini merupakan jenis wirausaha muda yang sukarela dan fokus terhadap solusi sosial ekonomi kemasyarakatan. Nah, nantinya akan mendapatkan bantuan permodalan dari Kemenpora itu maksimal sampai 10 juta rupiah. Nah, bantuan dari Kemenpora ini sendiri diprioritaskan untuk jenis usaha di bidang pertanian, peternakan, kemudian perikanan dan kelautan, industri tata boga, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta di bidang pendidikan. Namun, ada juga beberapa industri kreatif yang juga akan menjadi sasaran dari bantuan ini, yaitu ada jenis periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, industri pakaian, video, film, dan fotografi. Nah, selain itu juga termasuk kategori permainan interaktif seperti game edukatif, kemudian musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak atau software,
kemudian televisi dan radio atau di bidang broadcasting, serta riset dan pengembangan. Jadi, bagi penerima kategori wirausaha muda pemula dan sosiopreneur ini, bantuan ini digunakan untuk keperluan biaya produksi, seperti untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang dan peralatan, biaya produksi, kemudian juga termasuk di sana biaya promosi produk serta mengikuti pelatihan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Kemudian bagi penerima usaha kategori Sentra Kewirausahaan Pemuda atau SKP, nah bantuan ini digunakan untuk menambah modal wirausaha muda pemula yang dibina dalam hal biaya produksi, pemasaran, dan biaya sewa. Selain itu, bantuan modal yang diberikan bisa juga dalam bentuk digunakan untuk monitoring usaha muda, kemudian bisa juga untuk kewirausahaan pemuda. Nah, jadi di sini bagaimana cara pendaftarannya itu juga akan kami jabarkan pada video kali ini. Jadi, di sini sebelum kita masuk bagaimana cara pendaftarannya, teman-teman harus lihat dulu apa-apa saja ketentuan atau syarat-syarat yang berhak untuk menerima bantuan dari Kemenpora ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk syarat bagi pra-WMP, WMP, serta WMP yang sedang berkembang dan sosiopreneur. Nah, jadi bagi 4 kategori ini ada kategori pra-WMP, WMP, WMP yang sedang berkembang dan sosiopreneur, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus WNI berusia itu minimal 16 tahun sampai maksimalnya itu 30 tahun, tercatat sampai 31 Desember 2020. Jadi syarat yang pertama adalah merupakan WNI berusia 16 sampai 30 tahun pada 31 Desember 2020. Kemudian yang kedua, itu syaratnya adalah teman-teman harus punya KTP ataupun identitas lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman punya ide dan rencana bisnis tertulis, itu terkhusus bagi pra-WMP. Kemudian teman-teman punya usaha yang dijalankan minimal 3 bulan, itu bagi WMP perintis usaha. Kemudian teman-teman juga harus punya usaha yang dijalankan 12 sampai 42 bulan, itu khusus bagi WMP yang sedang berkembang. Kemudian syarat berikutnya, teman-teman punya usaha sosial yang dijalankan minimal itu sudah 3 bulan, itu khusus untuk sosiopreneur. Kemudian teman-teman bukan PNS, tenaga akademis, TNI ataupun Polri. Kemudian teman-teman itu wajib memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Kemudian teman-teman harus punya rekening aktif di bank pemerintah ataupun bank swasta. Selanjutnya, teman-teman memiliki surat keterangan aktif dari bank yang dimaksud. Selanjutnya itu teman-teman diminta untuk mengajukan proposal pengembangan usaha dengan rincian anggaran biaya atau RAB dan analisis usaha. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk melampirkan catatan keuangan atau printout mutasi rekening tabungan minimal itu 3 bulan terakhir. Kemudian teman-teman harus melampirkan surat keterangan usaha atau boleh juga digantikan dengan surat keterangan domisili usaha yang ditandatangani oleh kepala desa, lurah atau kecamatan. Selanjutnya teman-teman belum pernah menerima bantuan WMP sejenis dari Kemenpora, baik itu berupa uang tunai untuk pengembangan usaha sejenis bagi pra-WMP dan WMP. Kemudian yang terakhir itu teman-teman harus menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ya.
Nah, jadi inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 4 kategori yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk untuk syarat bagi kategori sentra kewirausahaan pemuda atau SKP. Nah, syaratnya yang pertama, batas usia susunan pengurus dan anggota SKP itu adalah 16 sampai 30 tahun pada 31 Desember 2020 ini. Selanjutnya, teman-teman mengajukan proposal rencana program pengembangan SKP dengan mencantumkan minimal 3 pelaku usaha WMP, daftar profil WMP, jenis usahanya, kemudian lengkap juga dengan rencana anggaran biaya atau RAB dari SKP itu sendiri. Kemudian SKP tersebut harus berbentuk organisasi atau lembaga atau bisa juga dalam berupa yayasan. Kemudian memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki akte pendirian atau akte notaris, atau boleh juga dari organisasi akte pendirian organisasi atau lembaga atau yayasan. Selanjutnya memiliki SK kepengurusan SKP yang masih berlaku dan sudah ditandatangani oleh ketua organisasi atau lembaga ataupun yayasan terkait. Selanjutnya, teman-teman itu harus memiliki NPWP atas nama organisasi atau lembaga ataupun yayasan yang sedang berjalan. Selanjutnya, itu memiliki rekening aktif pada bank pemerintah ataupun bank swasta, memiliki izin domisili untuk organisasi, lembaga atau yayasan dari instansi yang berwenang. Berikutnya itu organisasi atau lembaga atau yayasan yang belum pernah menerima bantuan pengembangan kewirausahaan dari Kemenpora dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, teman-teman bersedia menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan pada Deputi Bidang Pengembangan. Kemudian terakhir, pemohon itu tidak sedang dalam masalah hukum, atau di sini bisa juga disertai dengan menyerahkan pernyataan tertulis tidak dalam permasalahan hukum ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak boleh tersandung pada kasus-kasus hukum. Selanjutnya, untuk proses pendaftarannya sendiri, teman-teman calon penerima bantuan dari Kemenpora ini bisa mengakses situs resmi dari Kementerian atau Kemenpora yaitu wmp.kemenpora.go.id. Sedangkan untuk informasi lengkap tata cara bagaimana pendaftaran untuk penerima bantuan ini, nah ini akan kami jabarkan pada video kali ini. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagaimana langkah-langkah untuk alur pendaftaran agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan permodalan dari Kemenpora. Nah, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk dulu ke situs resmi yang sudah diberikan oleh Kemenpora, yaitu wmp.kemenpora.go.id. Nah, setelah teman-teman masuk ke situs tersebut, nanti akan keluar tampilan seperti yang sudah kami sajikan ini. Kemudian selanjutnya teman-teman akan dimintakan untuk mengisi beberapa data, diantaranya itu mengisikan nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, serta nomor HP. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengisikan data tersebut, nanti teman-teman itu akan mendapatkan email dari Kemenpora. Tujuannya itu adalah teman-teman diminta untuk mengkonfirmasi email tersebut agar teman-teman bisa melanjutkan proses pendaftaran berikutnya. Nah, setelah teman-teman melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap email tersebut, nanti teman-teman masuk lagi ke dashboard awal dari Kemenpora secara resmi. Kemudian teman-teman pilih yang submission form. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisikan beberapa serta menguploadkan data. Itu contohnya ada menguploadkan WMP dan menguploadkan SKP. Nah, setelah teman-teman melakukan upload data tersebut atau upload file yang sudah diminta, nanti teman-teman akan mengisi data permohonan lengkap, di mana untuk data permohonan lengkap ini teman-teman diminta untuk mengisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, kemudian nomor NPWP, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian pendidikan terakhir, jenis kelamin,
alamat, nomor HP, email yang masih aktif, kemudian di sini dimintakan juga nama dari orang tua, yaitu nama ayah. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran, silakan tunggu beberapa prosesnya dan kita menunggu apakah pengajuan data ini disetujui oleh Kemenpora atau tidak. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita kali ini. Kami akan selalu memberikan updatean informasi kepada teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman segera melakukan pendaftaran agar teman-teman mendapatkan bantuan permodalan juga dari Kemenpora. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, itu jangan lupa di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean informasi dari kami. Nah, karena di sini kami akan selalu memberikan info-info terupdate, baik itu seputar bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, kemudian seputar JPS Kemnaker, kemudian juga seputar perkembangan dari program prakerja dari pemerintah. Nah, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi, nah silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean informasi dari kami. Oke, terima kasih teman-teman semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tutup untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.